Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ni darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal Jae sudah. Fa khaliqun li 'abdihi wa ma'amil muwafiqun liman arada an yasil. Maka Allah lah yang menciptakan hamba-hambanya dan apa-apa yang diperbuatnya, serta memberikan taufik kepada siapapun yang dikehendaki untuk sampai kepadanya atau sampai pada keridhaannya. Sudah cukup. Masih melanjutkan yang lalu, bicara tentang fi'il atau perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan Allah itu hanya satu, yaitu menciptakan. Dan yang bisa menciptakan ya hanya satu, hanya Allah. Gak ada yang lain yang mencipta, gak ada yang lain yang punya perbuatan menciptakan, gak ada. Yang punya perbuatan menciptakan hanya Allah. Jadi apapun yang terjadi berarti hanya Dia penciptanya. Gak ada yang lain lagi penciptanya, gak ada. Kenapa? Karena
yang bisa menciptakan hanya Dia. Apapun yang muncul berarti ciptaannya gitu. Bukan ciptaan yang lain. Apa yang muncul? Yang muncul ya makhluknya dan semua keadaan yang ada pada makhluknya. Keadaan apa? Ya apa saja. Namanya makhluk diciptakan oleh Allah zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang menciptakan hamba, menciptakan kita semua dan menciptakan perbuatan kita semua. Ini makna hakikat, makna kenyataan. Maka banyak orang yang tertipu sama keadaan ini. Artinya nggak bisa bedain mana yang kenyataan, mana yang kelihatannya. Beda nih, kenyataan dan kelihatan. Kalau tangan saya gerak, itu yang kamu lihat, saya menggerakkan tangan saya. Tangan saya diam, yang kamu lihat saya mendiamkan tangan saya. Itu yang kamu lihat gitu loh. Tapi kalau mau bicara kenyataan, hakikatnya ini gerak, itu digerakkan oleh Allah. Atas pertolongannya Allah ini bisa bergerak. Ketika ini diam, juga atas pertolongan Allah dia bisa diam. Itu makna hakikat. Nah, kitab ini bicara tentang ilmu hakikat. Kalau kamu nggak ngerti ini, nanti yang kamu ngerti hanya yang kelihatannya, hingga kamu menuduh ini semua muncul dari perbuatan hamba itu sendiri, bukan diciptakan oleh Allah. Maka jadinya apa? Mu'tazilah. Jadinya qadariyah. Maka kamu harus punya pemikiran, punya pemahaman sebagaimana pemikiran dan pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keluar dari pemikiran ini, kamu akan jadi qadariyah. Akan punya pemikiran seperti Mu'tazilah yang menganggap hamba bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi Allah yang menciptakan hamba, hamba menciptakan perbuatannya. Kalau itu secara syariat betul. Karena secara syariat kita harus mengakui perbuatan yang kita lakukan. Saya sholat, usolli, kan saya sholat. Itu makna syariat, kita mengakui bahwa sholat itu adalah perbuatan yang ada pada saya. Sholat itu perbuatan yang saya lakukan gitu loh. Puasa perbuatan yang saya lakukan. Haji, duduk, diam, berjalan, itu perbuatan yang saya lakukan. Tapi perbuatan itu diciptakan oleh Allah gitu loh. Allah menciptakan perbuatan itu diletakkan pada diri hambanya. Ada hamba yang dijadikan baik, yang dijadikan sholat, dijadikan ibadah, diberi taufik, diberi hidayah, diberi petunjuk hingga bisa melakukan banyak kebaikan. Itu makna hakikat gitu loh. Jadi kamu harus tahu dua makna ini, makna syariat dan makna hakikat. Hakikatnya ini diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan semua hambanya sekaligus perbuatan mereka, baik itu perbuatan yang taat ataupun yang maksiat, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Allah juga lah zat yang memberikan pertolongan dalam melakukan ketaatan pada hamba yang dikehendaki dan hamba yang diridhoinya. Jadi Allah yang memilih
Hamba ada dua aja, diridhoi dan tidak diridhoi. Yang bagaimana? Yang diridhoi, yang dimudahkan oleh Allah bisa melakukan ketaatan. Yang enggak diridhoi, dijauhkan oleh Allah dari melakukan ketaatan. Hingga senangnya enggak ada kesenangan untuk taat gitu loh. Senangnya senang untuk maksiat. Tapi hamba yang diridhoi, senangnya akan senang untuk taat. Walaupun maksiat segera taubat, maksiat segera taubat. Karena taubat itu satu ketaatan. Orang yang diberi hidayah oleh Allah, diridhoi, senantiasa berada pada senangnya melakukan pendekatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau orang yang enggak diridhoi, kalaupun maksiat, ya enggak taubat. Udah senangnya maksiat, ketika maksiat enggak taubat. Kenapa? Karena enggak senang untuk taat kepada Allah. Taubat itu bagian dari taat kepada Allah. Jadi orang yang mau taubat itu maknanya orang yang sedang melakukan kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah dari Allah, taufik dari Allah, petunjuk dari Allah. Jadi hamba macamnya ada dua. Ada hamba yang diridhoi, ada hamba yang tidak diridhoi. Jadi ridha bagi Allah itu apa? Allah meridhoi hambanya, maknanya Allah menjadikan hambanya sesuai dengan perintahnya. Kalau nggak diridhoi, Allah menjadikan hambanya tidak dijadikan sesuai dengan perintahnya. Jadi perintah itu, syariah itu untuk ukuran. Kalau kamu mau melihat saya ini sekarang sedang dijadikan baik atau jelek, mau ngukurnya pakai syariat. Kamu sedang berada pada jalannya bersyariat atau di luar syariat, gitu aja. Kalau kamu sedang berada pada jalannya syariat, berarti sedang dalam jalannya ridhonya Allah. Kalau sedang keluar dari jalannya syariat, berarti di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi syariat jadi kaca, gitu loh. Nanti mau melihat apa yang diciptakan Allah pada kita saat ini, lihatnya yaitu. Jadi tiap waktu kita dirubah-rubah oleh Allah. Pengen tahu nih saya sekarang dalam keadaan baik atau jelek. Kalau baik dalam ukurannya diridhoi oleh Allah, lihatnya syariat. Jadi kalau kayak perempuan itu kemana-mana bawanya apa? Kaca. Ya. Fungsinya buat apa? Biar tetap kelihatan cantik. Dia nggak mau ada goresan dikit atau bedaknya hilang atau lipstiknya, nggak mau. Dia senantiasa diperbaharui, lihat lagi hingga selalu baik terus keadaannya. Lah kita begitu, kalau pengen tahu keadaan kita dan ada pada ridhonya Allah apa enggak, ya lihatnya syariat. Terus kalau sedang berada pada relasi syariat, berarti sedang dalam keridhoannya Allah. Ini kalau kita ngomong, kalau Allah menjadikan kita berarti Allah memaksa kita. Enggak. Kita enggak dipaksa oleh Allah untuk berbuat maksiat. Allah enggak memaksa hambanya untuk berbuat maksiat ya. Kenapa? Sesuatu yang dipaksa oleh Allah terjadi pada hambanya, itu nanti enggak akan dihitung hisabnya. Yang dihitung hisabnya adalah perbuatan yang dilakukan hamba atas pilihannya. Kafir ya atas pilihan, mukmin atas pilihan. Nah, kata Nabi apa? La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy. Enggak ada paksaan dalam agama. Kok enggak ada paksaan? Kenapa? Karena udah jelas. Jalannya agama yang lurus sudah jelas. Hingga orang tinggal milih mau ikut masuk Islam atau enggak ikut masuk Islam. Yang ikut mau masuk Islam atas pilihannya, yang enggak mau masuk atas pilihannya. Lah, pilihan itu yang nanti akan dihisab oleh Allah. Kenapa ente kok milihnya enggak masuk Islam? Itu yang ditanya nanti, pilihan itu. Kita diberikan oleh Allah akal
untuk jadi alat intelijen, penelitian, mencari fakta, hingga kita bisa tahu mana yang benar, mana yang harus dijalani, mana yang harus dipenuhi, mana yang hak, mana yang batil. Kamu punya intelijensi, punya akal nih, hingga akalnya bisa tahu mana yang jadi jalannya itu baik atau jelek, hingga nanti bisa dipilih. Oh, saya memutuskan mau milih ini atau enggak milih. Kalau dia jadi hamba yang baik, Allah berikan petunjuk yang baik di pikirannya hingga menemukan petunjuk-petunjuknya Allah. Itu semuanya atas apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari penjelasan ini, bait ini adalah Allah menciptakan semua makhluknya sekaligus perbuatan mereka. Makhluknya diciptakan plus perbuatannya. Maknanya bukan makhluknya diciptakan terus dilepaskan untuk berbuat sendiri, enggak. Makhluk diciptakan plus perbuatannya diciptakan. Mana dalilnya? Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka Allah lah dan Allah lah yang menciptakan engkau dan apa yang engkau lakukan. Duduk kamu, jalan kamu, gerak kamu, diam kamu, itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau para arifin, mereka menyebutnya apa? Wahdatul af'al. Wahdatul af'al artinya apa? Esa dalam perbuatannya. Jadi orang kalau ngaji tauhid yang ngerti apa? Esa fil dzat, esa fil sifat, esa fil af'al. Af'alnya Allah ya esa. Kalau af'alnya Allah esa, berarti semua yang ada yang muncul terjadi atas perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk, baik jin, manusia, malaikat, hewan, benda mati seperti batu atau tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya yang punya kemampuan melakukan sesuatu. Enggak ada. Ya. Ini yang harus kamu pedomani, yang harus kamu imani, bahwa enggak ada satupun dari isinya makhluk yang punya daya upaya sendiri. Enggak ada. Jin, malaikat, manusia, tumbuhan, hewan, benda-benda mati, benda hidup, enggak ada yang punya kemampuan melakukan sesuatu. Makanya kita selalu mengingat keadaan ini dengan apa? Zikir la haula wala quwata illa billah. Untuk mengingat ini bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya semuanya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya barang siapa yang meyakini bahwa api bisa mampu membakar, jin atau setan bisa menggoda, memberi madharat, memberi bahaya, atau memberi kenikmatan berupa kesehatan atau kekayaan, maka orang tersebut dihukumi kafir secara ijma. Kalau itu dari dirinya api itu sendiri. Kalau ada orang mengatakan api itu bisa membakar, loh kok bisa? Memang api punya sifat membakar. Dari mana? Ya dari dirinya si api itu sendiri. Maka hukumnya kafir secara ijma'nya para ulama. Mengatakan nasi mengenyangkan,
mengatakan obat bisa menyembuhkan. Dengan meyakini itu dari dirinya sendiri, maka hukumnya kafir. Jika muncul pemikiran di otaknya, di pikirannya orang awam atau pikirannya orang yang tersesat karena ingin menggugat Allah dengan ucapan ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menyiksa diriku karena melakukan maksiat, padahal semua perbuatanku adalah ciptaanmu. Andai ada yang mau menggugat Allah dengan keadaan ini, mamanya, kan pasti muncul kan pertanyaan itu bagi orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah. Lah kalau Allah yang bikin perbuatan jelek saya, ya nanti saya akan nuntut Allah. Ketika saya akan dihukum, disiksa, loh ya Allah, kenapa saya dihukum? Kan perbuatan jelek saya engkau yang bikin. Andai ada orang-orang yang tersesat, yang pikirannya muncul jalan untuk mengkritik Allah, memprotes Allah, maka ucapan seperti ini tidak akan pernah ada kelak di akhirat. Sekarang boleh aja muncul, oh ya, kalau saya suruh mengakui makhluk itu perbuatannya diciptakan Allah, ya nanti saya akan nuntut Allah, kenapa saya dikerjain begini, kenapa begini. Dan ketika mau dihukum, saya nggak akan mau, kan engkau yang bikin saya ya Allah berbuat maksiat. Maka kata Syaikhul Syarah mengatakan itu nanti nggak akan dijumpai di akhirat, karena tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat aturan seperti itu. Nggak ada aturan protes. Mana buktinya? Firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah makhluk yang akan ditanya. Jadi nggak ada itu pertanyaan, nggak ada, ya Allah kenapa ente bikin saya begini, nggak ada. Adanya nanti akan ditanya, kenapa ente begitu, kenapa ente begini, kenapa ente milih ini, kenapa milih itu yang akan ditanya nanti, yang akan terjadi. Jadi kalau sekarang punya pikiran, ya enggak, saya akan protes nanti, itu nggak akan bisa kamu alami. Kenapa? Karena Allah nggak diprotes, Allah nggak akan bisa ditanya tentang apa yang dikerjakannya, apa yang diperbuatnya. Justru hamba-hamba itu yang akan ditanya oleh Allah. Jadi ini pikiran yang sesat karena menganggap nggak relevan. Kalau Allah menciptakan perbuatan hamba itu nggak relevan. Jadi yang relevan, yang masuk akal, yang ilmiah gimana? Yang ilmiah ya Allah memberikan perintah, Allah menciptakan kita makhluknya, lalu Allah ngasih perintah, terus Allah melepaskan hambanya untuk memilih patuh pada perintah atau ingkar pada perintah. Itu yang ilmiah begitu. Nah kalau Allah bikin hambanya, terus Allah bikin perintah, terus Allah yang jalanin sendiri. Ada hamba yang dijalankan sesuai perintah, ada hamba yang tidak sesuai perintah. Lah ngapain dihukum? Ngapain dihukum? Kan Allah yang jalanin, ngapain dihukum lagi? Kembali tadi, Allah
tidak memaksa hambanya untuk berbuat maksiat. Ketika seseorang itu nyekek botol, itu tangannya nggak dipegangin terus dibawa ke mulutnya, enggak. Itu atas pilihannya yang ada pada dirinya. Malah kadang pakai tos segala, tos. Ada begitu? Tos. Terus waktu ditanya, ente kenapa kok minum? Bukan saya yang pingin minum, Allah yang bikin. Ya kampleng yang begitu. Mau dia milih sendiri, dia yang senang sendiri, kok mengatakan itu pilihannya Allah. Maka ini mencampur aduk antara syariat dan hakikat gitu. Orang yang mencampur aduk hakikat dan syariat, ya tadi pikirannya akan seperti ini nih. Akan jadi punya pemikiran yang sesat, yang itu nggak akan mungkin terjadi nanti di akhirat. Jadi seorang hamba dijadikan oleh Allah pilihan pada dirinya, dan pilihan itu hakikatnya diciptakan oleh Allah. Itu secara hakikat. Maknanya hamba tidak lepas perbuatannya dari sesuatu yang ditentukan oleh Allah secara hakikat. Tapi secara syariat kita nggak dipaksa melakukannya, enggak. Kamu sholat, kamu puasa, kamu duduk, kamu jalan, semuanya itu disertai dengan pilihan kamu. Nah sekarang kembali tadi, yang namanya perbuatan itu harus saya lakukan sendiri, nah, kembali itu, atau boleh dibantu oleh yang lain. Kalau enggak, kalau dibantu oleh yang lain berarti bukan perbuatan kamu sendiri. Jadi gimana enggak boleh dibantu sama yang lain? Ini pemikiran yang aneh namanya. Perbuatan itu judulnya ada pada siapa? Kalau ada pada saya, maka yang bantu siapapun itu jadi perbuatan saya, gitu loh. Saya lapar, nggak bisa makan, dibantu sama yang lain untuk makan. Ketika selesai saya makan, maka makan jadi perbuatan saya, gitu loh. Walaupun saya nggak bisa melakukannya sendiri. Makan itu terjadi atas bantuan orang lain. Tapi ketika terjadi makan, maka makan jadi perbuatan saya, bukan perbuatan yang bantu saya. Anak kamu belum mandi, nak mandi. Anak kecil nggak bisa mandi dimandiin. Berarti perbuatan itu dibantu oleh yang lain. Setelah selesai mandi, perbuatan mandi jadi perbuatan siapa? Si anak atau yang mandiin? Ya, si anak, gitu loh. Jadi kita punya perbuatan dibantu oleh Allah. Ada yang dibantu melakukan perbuatan baik, ada yang dibantu ngelakuin perbuatan jelek atas pilihannya. Kok pilihannya ngelakuin yang jelek, maka dijalankan yang jelek. Kayak Allah itu nurutin pilihan kita, gitu loh, kayak begitu loh. Kita itu nggak bisa apa-apa nih. Terus pingin apa? Oh pingin ke sono, ditolong sama Allah. Oh pingin ke sono, ditolong oleh Allah. Nah ketika pinginnya kamu pada yang jelek, itu yang Allah tanya, kenapa ente pingin yang itu? Kan udah saya kasih petunjuk, Quran udah, hadis udah, Nabi udah, ulama sudah, kok masih milih itu? Kenapa? Lah ini mau jawab apa ente gitu?
kecuali belum ada perintah, belum ada nabi, belum ada ulama. Bisa ente mau protes, nggak tahu ya Allah. Nah kalau ente mau ngomong nggak tahu, udah turun semua, udah dimunculkan semua. Bagaimana mau kamu ngomong nggak tahu? Sehingga seorang hamba yang punya pilihan pada dirinya, walaupun pilihan itu diletakkan oleh Allah, ketika itu ada pada dirinya maka jadi miliknya, gitu dong. Hidung ini dari siapa? Dari Allah. Jadi milik saya. Kenapa? Diletakkan pada saya, gitu loh. Berarti ya rugi dong orang yang diletakkan kejelekan. Ya kalau kamu seneng dengan kejelekan itu ya kamu rugi. Di dunia menikmatinya, di akhirat dapat kerugian. Tapi ketika dikasih kejelekan kamu sadar terus pindah, maka itu jadi jalan kebaikan namanya. Menolaknya seseorang, tidak maunya seseorang, menghindarnya seseorang itu jadi jalan kepatuhan dari Allah. Allah memerintahkan hambanya menghindari sesuatu yang dilarang. Ini enggak terjadi pada ada malaikat begitu? Enggak ada malaikat dilarang, enggak ada. Malaikat punyanya apa? Perintah. Karena enggak ada yang maksiat. Kalau kita punyanya perintah dan jadi menghindari sesuatu itu juga satu perintah. Jika sudah ada nabi, sudah ada Quran, ada ulama, ada contoh, oh saya nggak boleh yang begitu, kalau begitu akan begini, oh saya nggak boleh begini, kalau begini akan begitu, oh maka jadi jalan mana yang harus saya pilih, mana yang harus saya tinggalkan, gitu loh. Nah, dikatakan udah jelas, nggak usah kamu paksa orang berbuat baik, nggak usah kamu paksa orang masuk Islam. Kenapa? Sudah jelas mana jalan kebenaran untuk menuju Islam, mana yang tidak benar. Ketika kamu kok milih, maka kamu yang akan tanggung jawab atas pilihan kamu itu sendiri. Ya, jadi Allah nggak bisa ditanya, kita yang akan ditanya. Jadi jangan punya pikiran kalau sampai akidahnya seperti itu akan muncul pemikiran yang sesat, itu kamunya aja yang sesat. Dan juga bagaimana bisa ada manusia menuntut Allah sedangkan Allah berfirman, qul falillahil hujjatul balighah. Maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Nanti mau hujjah apa? Ente mau hujah apa? Mau hujah tadi, kan kamu yang bikin ya Allah, mau hujah begitu gitu. Jadi Allah punya hujah, bisa menunjukkan alasan bahwa apa yang kamu pilih itu jadi perbuatanmu dan tanggung jawabmu, gitu. Kenapa? Karena pilihan itu nggak dipaksa oleh Allah. Allah nggak maksa kamu milih sesuatu. Kamu yang dengan sukarela memilih sesuatu. Padahal sudah ada Nabi, sudah ada Quran, sudah ada petunjuk, sudah ada contoh. Kamu masih memilih sesuatu, maka pilihan itu yang akan ditanya. Kamu nggak usah nanya dari mana asal pilihan ini. Kalau sudah ada pada kita pasti atas pertolongan Allah, gitu aja. Sudah nggak ada yang lain, nggak ada. Apapun yang muncul pada kita pasti atas pertolongan Allah. Tinggal itu terjadinya baik atau jelek, manis atau pahit, gitu aja. Jadi nggak usah kamu pikir lagi ini dari mana asalnya, nggak usah. Hakikat itu nggak boleh putus.
Kalau sholat putus, duhur ke asar lama. Kalau hakikat nggak putus, nggak. Makna ini jalan terus, sadar terus. Kalau kita senantiasa diciptakan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Ibarat apa? Ibarat kereta itu, kereta Jabodetabek, kereta listrik, atasnya ada apanya? Itu tiap dia jalan kemana aja nggak pernah lepas dari begitu. Selalu atas naungan Allah, pertolongan Allah. Mau kamu ke jurang, kayak mau ke masjid, kayak mau kemana, semua nggak lepas dari situ, nggak ada. Nah, sementara ketika kamu kok milihnya yang jelek, maka kamu yang akan ditanya kenapa milih yang jelek. Artinya kamu diminta tanggung jawab atas pilihan kamu sendiri. Nah, sebelum milih gimana? Udah dikasih akal, dikasih ilmu, dikasih petunjuk, dikasih Quran, Nabi, hadis, ulama, udah banyak, udah. Nggak ada alasan untuk saya nggak tahu ya Allah, saya nggak ada. Udah jelas semua yang Allah tunjukkan. Maksudnya Allah memiliki hujah yang jelas dan kuat sehingga mampu mengalahkan semua hujah makhluknya. Artinya Allah tidak menghendaki jika manusia mengajukan hujah. Kalau Allah nggak menghendaki manusia mengajukan hujah, maka nggak akan terjadi hujah. Gak akan ada yang hujah. Walaupun yang nanti kafir-kafir yang masuk neraka, gak ada yang hujah. Kenapa saya dibikin kafir ya Allah? Kenapa saya gak dibikin jadi mukmin ya Allah? Gak ada. Nanti yang ditunjukkan apa? Sumpah di alam arwah. Kamu kan udah saya sumpah, mau taat gak sama saya? Kamu udah dikasih pilihan, nanti akan turun ke muka bumi jadi khalifah, jalanin syariat, mau manut atau enggak. Kamu udah sumpah saya akan taat ya Allah, enggak akan ingkar ya Allah. Ketika kamu turun, kenapa kamu jadi ingkar? Kenapa kamu jadi itu yang akan dituntut nanti. Sumpahnya ya atas pilihan kamu. Ketika turun kamu berbuat maksiat juga atas pilihan kamu. Maka pilihan kamu yang ada pada kamu itu nggak bisa diingkari gitu loh. Nggak usah cerita yang bikin siapa, yang ada pada kita semua yang bikin Allah. Masa yang bikin kayak apa digambarkan, kalau orang-orang arif gambarnya namanya wahdatul af'al atau wahdaniyah fil af'al. Itu gambarannya segalanya muncul atas perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu wali-wali kayak wali Jawa gambarin dengan wayang. Wayang itu wujudnya wayang ya dibikin dalang, perbuatannya wayang ya dibikin dalang gitu loh. Apapun yang muncul dari wayang itu yang bikin dalang. Yang dibikin dalang berapa? 2 perkara. Jagoan ya dibikin dalang, penjahatnya juga dibikin dalang. Lah kenapa kok bikin 2? Mau memunculkan hikmah gitu, mau memunculkan ilmu, mau munculin satu petunjuk. Apa akibatnya orang berbuat jelek, apa akibatnya orang ingkar, apa akibatnya orang, akan dimunculkan sebagai hikmah. Jadi terus bukan terus dalang itu ngapain sih? Yang baik dibikin, yang jelek dibikin. Ngapain kok dibikin sendiri, dijalankan sendiri?
Tapi kejadian itu ada satu cerita, terjadi satu hikmah yang kemudian dipetik. Oh, kalau orang berbuat baik akan jadinya begini. Oh, kalau orang berbuat jelek akan jadinya begini. Maka itu yang dimunculkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap kejadian ada nilai hikmah. Makanya di TV-TV sering muncul ada rahasia ilahi. Ada. Ceritanya apa itu? Hah? Walau orang yang rentenir mati, makan buat riba, kuburannya ambles, tengah malam teriak-teriak, itu kadang hanyut. Kalau yang perzina mati begini, itu mau ditunjukkan namanya. Itu namanya nilai hikmah, gitu loh. Dua-duanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang nggak bisa bedain mana hikmah, mana tujuan, ya nanti selalu akan jadi hamba itu bisa jadi perbuatannya dilepaskan oleh Allah. Nggak bisa bedain, itu bahaya. Maka dalam firman-Nya Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maka dengan itu Allah menghendaki tidak adanya hujjah. Karenanya jika Allah menghendaki mengasihi hambanya, maka Allah memberinya taufik. Apa itu taufik? Yaitu memberinya kemampuan melakukan ketaatan dan kemampuan menjauhi maksiat dengan anugerah Allah. Dohirnya itu jadi mudah untuk taat. Diajak sholat subuh gampang, diajak untuk ngaji gampang, diajak untuk zikir gampang, gitu loh. Diberikan kemampuan untuk ngelakuin taat dengan mudah. Itu namanya taufik dari Allah. Nah, kalau orang kok diajak ngaji susah, diajak sholat susah, diajak zikir susah, datang majelis taklim susah, ya ini perlu ditanyain. Maka dia tandanya belum dapat taufik dari Allah. Kalau kamu lihat ada orang-orang yang tiap hari di perapatan, mabok, gitaran, judi, tiap hari begitu aja. Orang ngomong apa? Belum dapat hidayah. Ntar kalau dapat hidayah juga masuk masjid. Ketika datang pikirannya, saya kok jenuh begini terus, mau cari apa, hidup tujuannya apa, mau kemana, kalau mati mau bawa apa. Sadar, kembali dia taubat, nanti akan masuk masjid, akan dapat hidayah, mudah ngelakuin ketaatan kepada Allah. Yang kadang bikin perkara, begitu taubat masuk masjid diledekin, tumben lo masuk masjid. Ini yang kurang ajar tuh. Ada yang begitu tuh. Lo mau tujuannya ngapain ke masjid? Lo mau ngincer apa lo? Padahal mau tobat beneran, karena akhirnya putus asa keluar lagi. Gua mau diledekin doang di masjid, ngapain? Ada yang begitu tuh. Bawaannya seudon aja. Masa sih bisa taubat? Kok masa bisa taubat? Ingat dulu cerita waktu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang yang hijrah pertama dari kota Mekah ke Habasyah dengar cerita Sayyidina Umar itu berbuat baik, nolongin orang-orang Islam masuk Islam, nggak mungkin Umar masuk Islam kecuali onta bisa masuk ke botol baru mungkin. Jadi sudah dianggap nggak mungkin lah. Kenapa? Banget jahatnya sebelum masuk Islam. Tapi hidayah dari Allah. Tahu-tahu terbuka pikirannya, sadar masuk Islam, jadi pembela Islam yang paling kuat di antara yang lain. Begitu.
Jadi kalau lihat orang tadinya perapatan gitaran kok masuk masjid, ya disambut, dari dulu dong bro, Masya Allah, ahlan wa sahlan, butuh sarung, butuh kokok, butuh, begitu. Jangan, itu namanya. Artinya ketika kita lihat orang dimudahkan taat kepada Allah, kita bantu untuk melakukan ibadah. Makanya ada istilah orang mu'alaf, orang yang lemah dalam agama. Tugasnya apa? Dibantu. Ada mu'alaf, sampai ada mu'alaf itu nanti punya hak mendapatkan zakat. Kan berarti bantuannya Islam luar biasa. Mu'alaf dijamin ada zakatnya, ada. Menunjukkan apa? Seorang yang lemah dalam agama, kita bantu untuk terus bisa mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Manusia tidak boleh pasrah, karena tidak boleh pasrah kepada Allah dalam hal taufik dengan berkata, aku tidak melakukan ketaatan karena belum dikehendaki Allah. Nah ini, itu kok belum ke masjid, belum ada panggilan, kuping lu budek apa? Kok belum ada panggilan, belum ada panggilan. Ada orang kaya belum haji-haji begitu. Kenapa? Panggilannya belum datang, panggilan belum datang, duit seabrek-abrek kok panggilannya belum. Panggilan kan macam-macam, ada panggilan pakai toa, ada panggilan pakai fulus. Orang yang bayar zakat panggilannya pakai apa? Fulus, nggak usah teriak-teriak, bayar zakat, nggak usah, fulusnya ditambahin, nah berarti ada haknya ngeluarin zakat. Kok rezekinya ditambahin berarti ada haknya berangkat haji. Kok pas-pasan terus berarti haknya nerima. Gitu namanya, ada bagiannya. Kok nggak ada yang nerima, susah juga yang mau ngasih. Ini yang gua mau kasih siapa? Nggak ada. Ya sudah dibagi sama Allah, mana yang nerima, mana yang ngasih gitu. Nah kalau ini nggak diatur sama Allah nanti timpang dong. Nyatanya pas terus, nggak ada yang timpang, nggak. Yang mau dikasih sama yang mau ngasih itu sesuai. Kok ada, makanya disebut kok ada satu daerah kelaparan, ada satu daerah kok ada orang mati nggak makan, pasti ada orang yang kaya berkhianat di daerah itu. Itu aja. Harusnya gimana? Kalau dalam pembagiannya sudah pas. Dalam haknya orang fakir, orang kaya ada haknya orang. Kok diberikan, maka akan nyaman hidupnya. Kok nggak diberikan, ini yang jadinya terjadi kezaliman, terus bencana kelaparan adanya karena berkhianatnya orang-orang yang kaya. Jadi seseorang itu nggak boleh pasrah menganggap bahwa dirinya belum dikehendaki oleh Allah melakukan kebaikan. Kehendaknya Allah bukan terus memaksa kamu sholat, dipaksa sampai nggak mau sholat kamu sholat, nggak begitu, nggak. Nah, kalau mau dipaksa kayak begitu sholat, yang dipaksa itu nanti kalau kamu sudah ngadep wetan kulon, sudah ngalor ngidul, lah itu dipaksa. Mandi ya dipaksa, pakai kafan dipaksa, masuk masjid juga udah ini nggak bisa nolak, udah yang tadinya cuma depan masjid udah pasrah, udah masuk bahkan di paling depan imam kalah depannya, malah depannya melebihi depannya imam. Itu orang yang nggak pernah masuk masjid, tiba-tiba masuk masjid posisinya akan paling depan nanti. Jadi nggak usah protes, nggak usah mengatakan saya belum dikehendaki untuk melakukan ketaatan, karena kamu nggak dipaksa, nggak. Jika aku ditakdirkan menjadi orang yang bahagia, maka aku akan dapat taufik. Nah ini modalnya begini nih.
Modalnya orang-orang yang rada somplak pikirannya nih. Jika aku ditakdirkan menjadi orang yang bahagia, maka akan dapat taufik dan mau beramal baik. Jika aku ditakdirkan menjadi orang yang celaka, maka aku tidak akan bisa melakukan amal soleh, juga tidak akan ada gunanya melakukan amal soleh. Nah ini yang repot nih, nggak bisa ngelakuin amal soleh dan nggak ada gunanya ngelakuin amal soleh. Dan jika aku telah ditakdirkan menjadi orang yang celaka, orang yang mengatakan hal ini dihukumi kafir coba. Karena mengingkari Allah, mengingkari kitabnya Allah, mengingkari Rasulnya Allah. Ucapannya tersebut lebih besar dosanya dibandingkan meninggalkan melakukan amal soleh. Sampai kafir gimana? Lebih jelek dari kamu gak sholat, lebih jelek dari kamu zina, lebih jelek dari kamu riba, lebih jelek. Cuman ngomong, kalau Allah mau bikin saya baik ya baiklah. Kalau Allah mau bikin saya jelek juga percuma saya ngelakuin kebaikan. Apa kata Allah aja lah. Terus kamu ngapain? Cuma ngapain? Maka ini orang yang luar biasa jeleknya. Mengingkari Allah sebagai zat yang ngasih perintah, mengingkari Al-Quran, perintah-perintah Allah, mengingkari Nabi yang jadi contoh untuk ngajarin perintah. Bahwa semua manusia punya pilihan, dia bisa memilih mau ikut perintahnya Allah atau meninggalkan perintah. Kok dia menganggap Allah belum ngasih taufik dengan dirinya belum ngelakuin kebaikan, maka hal itu mengingkari keadaan ikhtiar yang diberikan oleh Allah. Nah, ikhtiar kamu pakai apa? Yang namanya orang sholat itu bukan dipaksa, tapi memilih untuk ngelakuin sholat. Orang mau puasa itu milih mau puasa. Orang mau zina itu milih mau zina. Beda kalau orang itu tidak milih. Kalau tidak milih, kamu nggak akan dihukum nggak sholatnya karena ketiduran, kamu nggak akan dihukum nggak sholatnya karena lupa waktu, saking asiknya ngaji sampai lupa waktu, asiknya zikiran lupa waktu sampai nggak sholat, kamu nggak dihukumi nggak. Tapi kalau kamu ingat untuk sholat terus kamu nggak sholat, itu yang dihukumi. Sengaja memilih untuk tidak sholat. Jadi kalau ada orang mengatakan demikian, saya belum dapat taufik, jadi belum bisa ngelakuin kebaikan, ini orang yang ingkar kepada Allah, kepada kitab, dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati tuh orang-orang begitu tuh. Kenapa? Sebab kitab-kitab Allah, Rasul-Rasulnya Allah menjelaskan dan memerintahkan untuk melakukan amal baik dan menjauhi kekufuran dan maksiat. Bukan perintah untuk berpegang kepada takdir, tapi diperintah usaha untuk mendatangi kebaikan. Sholat ya didatangi, pengajian ya didatangi, bukan terus majelis taklim ya didatangi. Bukan saya belum takdirnya ke majelis taklim lah. Takdirnya yang bagaimana? Kalau kamu nggak menggerakkan diri kamu niat untuk ke majelis taklim terus jalan, bagaimana kamu tahu kalau kamu itu nggak ditakdirkan? Wong kamu belum pernah jalan ke sana, nganggep nggak ditakdirkan. Ini yang jadinya mencampur aduk antara syariat dan hakikat. Bisa jadi nanti jadinya jabariyah.
lebih parah dari Qadariyah. Jadi ada kelompok itu nanti 3, Qadariyah, Ahlus Sunnah, Jabariyah. Bagaimana Qadariyah? Qadariyah itu punya paham saya punya perbuatan, dan perbuatan itu dari diri saya sendiri. Itu Qadariyah. Saya punya perbuatan, dan perbuatan itu dari diri saya sendiri. Kalau ahli sunnah, saya punya perbuatan, tapi perbuatan itu dari Allah. Perbuatan itu diciptakan oleh Allah. Kalau Jabariyah, saya tidak punya perbuatan. Kalau ada perbuatan, itu perbuatan Allah. Ini aneh lagi tuh. Sehingga dirinya mau ngapa-ngapain nggak salah. Kata dia, bukan perbuatan saya, perbuatan Allah. Masa saya mau disalahkan? Itu namanya Jabariyah. Ini pemikiran yang sangat jeleknya di antara semua pemikiran. Jadi hati-hati nih kepada orang yang pasrah, tapi pasrahnya kelewatan. Pasrah itu harus berserah diri kepada Allah, itu harus tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi penolongnya. Maknanya setelah kita ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Salat, ya serahkan kepada Allah. Apa sholat ini mau bawa kamu nanti masuk surga atau enggak, ya serahkan kepada Allah. Puasa, haji, sama yang lainnya, kamu kerja, kamu duduk, kamu serahkan kepada Allah hasilnya. Kenapa? Karena Allah yang akan menolong. Lah kalau kamunya enggak punya perbuatan, nunggu Allah ngasih hasil, lah bagaimana? Nanem enggak, nunggu panen. Ya orang aneh namanya. Kerja dulu, ikhtiar dulu, usaha dulu, baru nanti nunggu panen. Hasilnya serahkan kepada Allah. Kok hasilnya baik? Alhamdulillah. Kok hasilnya jelek? Bersabar. Mungkin yang ke depan akan jadi baik. Begitu. Kenapa? Allah Maha Rahim, Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan. Allah menolong hamba-hambanya hingga senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Nah kalau pasrah, itu pokoknya apa kata Allah aja lah. Wah ini terus nggak ngelakuin apa-apa, ini yang jadinya mengingkari kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam hal rezeki dan musibah, maka kita wajib tawakal dan berpegang kepada qadha dan qadar, bukan dalam hal amal. Karena untuk amal, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Ketika disebut-sebut perihal qadar, maka berhentilah, jangan kau lanjutkan. Itu untuk urusan amal. Untuk urusan syariat jangan dicampur-campur sama takdir gitu. Takdir itu urusan i'tiqad, urusan akidah, urusan hakikat, adanya dalam hati. Jangan dicampur-campur antara keduanya. Kalau campur, kayak listrik min sama plus. Kok dicampur? Konslet. Kalau nggak dicampur, jalan bareng, manfaat gitu. Lampu nyala, kipas nyala, karena dipisah, jalan bareng. Hakikat hatinya jalan,
syariat dohirnya jalan. Jangan dipisahkan terus, oh nggak perlu syariat, jadinya kayak tadi, nerima takdir tapi nggak ngelakuin apa-apa. Ninggalin hakikat, jadinya qadariyah, apapun sesuai dengan kemauan kita, Allah nggak ikut-ikut. Ini yang repot. Tapi kita antara keduanya, ngerti syariat dan ngerti hakikat, hingga nggak pernah kecewa. Tahu kalau ini terjadi atas ketentuan Allah, yang baik atas pertolongan Allah, yang buruk ujian dari Allah. Begitu. Dua-duanya jalan bareng dan akan menghasilkan sesuatu yang baik kalau seimbang. Jangan terus melebih-lebihkan syariat, jangan terus melebih-lebihkan hakikat. Udah nggak perlu sholat betul-betul, ya enggak, sholatnya harus betul-betul. Udah ntar juga hakikatnya baik, enggak, harus sholatnya ya betul-betul, hasilnya diserahkan kepada Allah. Sahabat yang dijamin masuk surga 10 orang, begitu dibacakan kalian dijamin masuk surga, itu hatinya nanya, ini kita ini dibocorkan mau masuk surga, ini apa ada yang Nabi simpan? Kamu akan masuk surga kalau begini. Ini kalaunya mungkin belum diomong kali sama Nabi itu, begitu Pak? Hingga ketika disebut mau masuk surga, bukan tambah lelet ibadahnya, malah tambah rajin ibadah. Kenapa? Karena dianggap ada yang Nabi nggak bocorkan. Mungkin saya akan masuk surga kalau duhanya jalan terus. Ini mungkin nih, duha terus gitu loh. Oh, mungkin puasanya harus terus puasa terus. Mungkin baca Quran terus, baca Quran terus. Hingga yang diberitakan masuk surga nggak malah terus royit. Kalau ente kan beda. Ente masuk surga, sawah Nabi sawah, ya khair dah. Udah royit, wala udah. Akhirnya sholat bisa-bisa Jumatan doang ente. Kenapa? Gua mau dijamin Jumat cukup dah, gitulah. Beda sama orang-orang yang dijamin masuk surga tapi malah punya semangat ibadah, karena mereka menganggap bahwa ada sesuatu yang disimpan oleh Nabi. Nah, yang mungkin kalau saya nggak kerjain tetap nanti masuknya neraka, sehingga harapannya tetap kepada Allah, nggak terus dijamin masuk surga leha-leha, tenang, nggak, tetap berharap kepada karunia Allah, pertolongan Allah. Ini orang yang syariatnya jalan, hakikatnya juga jalan. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, bukan pasrah pada qadha wal qadar dalam amal. Beda nih. Jadi orang yang di perapatan, yang pada nggak pernah ke majelis, nggak pernah ke masjid, nggak pernah nginjek tempat-tempat ibadah, menganggap belum ada petunjuk dari Allah, maka itu kebalik dalam mengamalkan sesuatu. Itu amal itu untuk urusannya untuk urusannya apa? Bencana. Untuk urusannya rezeki. Beda nih. Ente kok belum jadi orang kaya, belum takdirnya. Nah, boleh begitu. Kenapa? Usaha udah pol-pol masahnya, rugi udah bolak-balik. Nanti kok masih begitu? Ya belum takdirnya gimana? Jangan terus, wah itu mah kurang giat apa bro? Aduh, udah jungkir balik gua mah, udah komplit dah. Emang belum takdirnya.
Jadi ada orang yang takdirnya memang jadi orang miskin. Biar nyupang juga miskin, memang takdirnya miskin. Udah nggak ada kayanya, nggak ada lah. Nyupang aja nggak berhasil, memang dasarnya miskin. Ada orang yang dicetak jadi orang kaya yang nggak bisa miskin, biar dihabisin hartanya besok kaya lagi. Emang tulisannya jadi orang kaya. Lah yang lain ya kadang kaya, miskin, naik turun. Yang penting jangan permanen. Itu yang repot kalau permanen, ini yang repot. Miskin kok permanen, ya Allah. Jadi mestinya yang snowman tapi nggak permanen gitu. Jadi terbalik orang yang mengatakan apa? Kalau urusan perintah Allah nunggu takdir, nunggu hidayah, nunggu pertolongan Allah, itu kebalik. Kalau untuk urusan rezeki, urusannya bencana, urusan keselamatan, itu urusan takdir gitu. Wong ente urusan harem aja nggak boleh ngurusin takdir, bro. Lu seneng mah itu iya. Kok nggak kejar nunggu takdir lah, ya nggak jadi. Kapan jadinya lu nunggu takdir? Lu kejar dong, ngomong. Kalau jodoh juga ya enggak. Ini salah menempatkan gitu. Kalau urusan amalia ya jangan nunggu takdir, kerjakan. Urusan perintah Allah, sholat, puasa, nggak ada takdir, nggak ada. Artinya hakikatnya itu disimpan dalam hati. Mau diterima kayak sholatnya, mau nggak kayak itu, kerjakan. Artinya munculkan kemauan untuk mengerjakan. Karena kamu punya pilihan untuk mengerjakan hal tersebut. Beda dengan urusan kaya, kamu nggak punya pilihan. Walaupun punya keinginan, pingin mah dari dulu, ya Allah. Cuman ya gimana, wong pingin doang, nggak bisa merah. Tapi kalau sholat bukan cuman keinginan, nggak bisa meraih. Wong sholat nggak pakai modalnya apa lo sholat? Aduh, kalau haji mah iya lo modalnya gede lah. Kalau sholat, nah paling modal wudhu di masjid air banjir, lo tinggal wudhu. Nggak punya sarung, masjid nyiapin sarung. Apa yang jadi alasan untuk nggak sholat, gitu loh maksudnya. Sehingga nggak punya alasan untuk menganggap, oh saya belum sholat karena belum takdirnya. Nggak ada begitu, nggak ada. Kalau saya belum jadi menteri karena belum takdir, 3 kali nyalon gagal melulu, ya bisa, itu namanya belum takdir. Sudah usaha mati-matian masih gagal, karena nggak bisa diraih seketika itu, gitu loh. Tapi kalau sholat, ke majelis taklim kan bisa diraih. Kalau urusan males mah itu dilawan namanya. Nah, itu ngelawan itu yang jadi pahala. Kalau nggak mau dilawan bagaimana? Artinya sewaktu-waktu bisa diraih, gitu loh. Ke majelis sejam-jamnya bisa kamu datangi. Sholat sejam-jamnya bisa kamu kerjakan, gitu loh. Tapi kalau urusan nasib nggak bisa sejam-jamnya kamu rubah, beda. Jadi pisahkan antara mana urusan nasib kamu yang berupa qadha wal qadar sama perintah Allah untuk kamu kerjakan. Kalau kamu campur aduk, jadinya nanti konslet. Pisahkan ini biar kamu bisa membedakan, oh kalau urusan ini harus saya kerjakan dengan pilihan saya. Dan ketika kamu pilih, nanti itu akan jadi tanggung jawab. Kenapa kok saya milihnya ini? Tanggung jawabnya apa? Konsekuensinya apa? Itu yang kamu akan tanggung jawab nanti. Yang akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Walaupun amalnya itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam hidayahnya Allah, pertolongan Allah, mudah beramal soleh, mudah taat, senantiasa pada hidayah hingga mati dalam keadaan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal
ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi'anana qtarabna wa anana asrabna ala al-adha ashrafna fatub alaina taubatan sili kulli hawbah Azur lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wa lahli wa lehwani wa sairil hilani wa kulli di mahabba au jiratin au suhba والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.